keberhasilan Bawaslu tentunya Pak Fedi, kita tidak bisa mengklaim bahwa itu karena kerja Bawaslu. Bawaslu ini kan selalu bekerja bersama masyarakat, sebagaimana tagline kita. Nah, bersama rakyat, awas pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Dia adalah istri udah berapa? Istri baru satu. Hai sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Freddy Nadri dalam acara podcast Bawaslu Kabupaten Sanggau. Hari ini kita bakal bincang-bincang bersama salah satu pimpinan yang ada di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Beliau sangat elegan dan juga sangat muda, sangat kreatif dan sangat inovatif. Beliau adalah salah satu Kordip termuda di Bawaslu Kabupaten Sanggau dan beliau juga adalah sebagai ketua di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Siapa dia? Dia adalah Bapak Alipius Sarjana Hukum. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah kedatangan ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau, Pak Alipius. Sehat Pak? Sehat terus. Sih sehat terus ya kayaknya. Awet muda sekali kayaknya, ya. Harus. Oke, sedikit berkenalan. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa sih figur seorang Alipius ini? Jadi kan mungkin ada beberapa yang ini kawan aku SD nih, kawan aku SMA nih, atau kawan aku CU dulu gitu kan. Jadi sedikit kita mengenal Pak Ketua ini. Kalau kami di Bawaslu memanggil beliau itu Wul ya, karena beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau. Jadi lebih tua ya? Itu juga salah satu. Karena ketua juga gitu, jadi Wul lah ya. Oke, Wul. Ya. Kalau Wul sendiri dulu sekolahnya di mana, Pak? Kalau saya dari mananya nih? Mulai dari mana? Bebas dari mungkin dari sekolah dasar. Iya, kebetulan saya tidak mengenyam TK. Iya. Saya langsung SD. SD saya kebetulan di kampung. Di mana itu? Ada sebuah desa kampung di daerah Batang Barang, namanya Kampung Perang Ujung. Apa? Perang Ujung. Kecamatan Balai sekarang. Iya. Gitu. Jadi saya sekolah di situ, SD di desa Perang Ujung. Ya tau lah gimana kita di kampung. Iya. Sekolah pakai sendal, gitu. Kadang nggak pakai sendal. Kantong itu sebagai tas yang pakai pin. Atau saya mungkin malah kantong itu sebagai sepatu juga bisa. Iya, ada juga yang teman-teman masih kecil itu membungkusnya dari kaki kayak seperti sepatu kan? Iya, kayak sepatu gitu kan, dressing gitu kan. Itu SD loh ya. Iya, SMP. Kemudian SMP karena pas kebetulan saya masih kecil, ingin ikutlah pas kebetulan ada abang kandung, kan? Abang kandung juga pas bertugas di Singkawang, jadi saya ikut buat abang saya, jadi saya sekolah SMP di SMP 2 Singkawang sampai SMA 3 Singkawang ya? Iya. Berarti merantau juga loh ya? Ya merantau di pulau sendiri. Di kota Amo ya merantau ya? Berjuang anak kampung. Itu SD di Balai atau di Batang Barang, Iya. SMP SMA-nya di Singkawang. Iya. Kuliahnya di mana? Kuliahnya saya di Untan, Kurang. Ambil jurusan? Fakultas Hukum. Wah, fantastis. Angkatan 96. Oh iya. Detail sekali. Ini buat kawan-kawan semua mungkin, buat sahabat Bawaslu yang ada di rumah mungkin. Iya nih kawan angkatan aku 96 gitu. Dulu gondrong nggak? Sempat gondrong nggak? Kamu? Karena zaman itu kan tren kita kan gondrong. Setelah kita tidak lagi memakai baju seragam, salah satu motivasi kita kan membuat kita semangat kuliah itu kan ingin tampil menurut tren saat itu kan. Pada saat kita sudah tidak botak, kita biarkan panjang. Ikut juga merasa rambut panjang waktu itu. Sempat panjang juga ya? Iya. Merasa juga jadi gondes ya, gondrong desa. Iya. Saya perlu kumalnya. Oh iya. Karena memang saya juga ingat kalau misalnya kita mahasiswa itu dulu kan memang salah satu ciri khasnya adalah rambut itu. Kalau rambutnya gondrong tuh semakin panjang semakin keren gitu. Menurut kita saja. Atau ditakut biar ditakutin junior. Itu karena tren juga kan. Tren anak muda saat itu juga. Jadi
dengan musik-musik kan waktu itu kan musiknya yang paling terkenal itu kan slow rock, Iya. Ya tahu lah masa zaman itu kan, Masa-masa dulu ya. jadi penampilan itu mengikuti lah tren-trennya yang ada saat itu. Iya. Terus tertarik ke Bawaslu seperti apa ceritanya? Kalau tertarik ke Bawaslu ini, Karena kan biasanya kalau sarjana hukum itu biasanya larinya advokat gitu. Iya, kan. iya, Kalau iya. enggak biasanya notaris gitu kan. Iya. Kalau gue sendiri ini lebih kepada Bawaslu itu cerita pertamanya gimana? kami sebelum terbentuk menjadi Badan Pengawas Pemilu ini kan penyelenggara yang bertugas mengawasi pemilu itu kan masih berbentuk Ad hoc ya. ad hoc itu kan, jadi panitia pengawas. Jadi saya memulai jadi pengawas di sini pada saat masih ad hoc untuk pemilihan kepala daerah. 2017 ya? Iya, 2018 waktu itu. Jadi saya tertarik dengan dunia pemilu ini karena ini kita kan bagian dari masyarakat. Jadi Iya. kita juga pada saat kuliah segala macam kan, hal-hal berorganisasi segala itu kan menjadi latar belakang juga mungkin, sehingga kita ini proses pemilu ini kan salah satu proses dalam demokrasi gitu kan, kenapa tidak dicoba gitu kan. Kenapa tidak dicoba? Kalau kita nggak coba kan nggak tahu kita apakah kita bisa atau tidak di situ. Iya. Awalnya seperti itu, diinformasikan oleh teman-teman juga lah di situ. Terus berat nggak sih kalau misalnya mau jadi pengawas pemilu ini? Mungkin siapa tahu nanti buat sahabat rumah juga ada yang tertarik mau jadi pengawas pemilu. Iya. Kemarin berat nggak sih kira-kira tesnya menjadi pengawas pemilu? Apakah sama kayak misalnya harus jalan di tanah, harus lari-larian, atau gimana? Tentunya sebagaimana syarat pada umumnya lah dalam proses perekrutan. Bawaslu ini kan sebuah lembaga publik juga kan, Iya. yang resmi dibentuk. Prosesnya kurang lebih lah, kita harus seleksi administrasi, tes kemampuan, kesehatan, fisik dan mental juga di situ. Jadi melalui proses-proses seperti itulah. Kalau bicara tentang berat atau tidak berat, saya yakin anak-anak muda ayo kita sama-sama menjadi bersama-sama, karena tidak ada larangan untuk yang memang punya syarat untuk bergabung menjadi pengawas secara langsung. Seperti kami sekarang lah. Iya. Kita tahu ada tahapan seperti nanti, ayo kita sama-sama. Jadi sebenarnya sama saja seperti biasa gitu. Sama, tidak ada. Jadi tidak ada. Iya. Maksudnya tidak ada yang kau harus mampu ini harus mampu, tidak ada ya. Yang catatan ketika ingin menjadi penyelenggara pemilu, tentu track record kita itu mungkin salah satu menjadi pertimbangan orang. Makanya keterlibatan kita kita tidak menjadi kader atau di dalam salah satu partai politik, itu salah satu syarat juga saat ini. Sampai hari ini pun kita melihat seperti itu jelas tujuannya supaya nanti ketika terpilih tidak terafiliasi dengan salah satu seperti itu. Tidak cenderung berat ke salah satu partai. Iya, supaya tadi itu netralitasnya terjaga, ada harapan netralitas terjaga, jelas integritas kita dan juga tentunya pasti akan menjadi satu penilaian oleh tim seleksi kan, karena kita kan tim dibentuk secara khusus untuk menyeleksi itu. Makanya hal itu, integritas segala hal itu mungkin salah satu sangat juga menjadi penilaian. Iya. Ketika bicara tentang bisa atau tidak bisa, kami juga mulai dari tidak bisa kok. Iya. Jadi semua kita kerjakan berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan yang ada. Kita pelajari aturan yang ada dan kita komitmen untuk menjalankannya itu, kita benar menerapkannya, semua bisa. Iya. Tidak ada halangan yang terlalu berat gitu ya. Semua kalau misalnya dihadapi benar-benar insya Allah bisa gitu. Iya. Baik, mungkin juga harapannya adalah buat masyarakat yang ada di rumah sana bahwa Bawaslu itu tidak bisa bekerja sendiri. Sesuai dengan tagline kita kan Bawaslu. Apa tagline kita? Bersama rakyat, Awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.
sekarang ini kan orang banyak bertanya, selama tidak ada pemilu, kira-kira Bawaslu itu kerjanya apa sih? Apakah Bawaslu hanya duduk-duduk diam saja, atau hanya mungkin bahasa kotornya adalah makan gaji buta? Nah, ini kita harus mungkin sahabat-sahabat Bawaslu Sango pengen tahu kira-kira Bawaslu itu kerjanya apa sih selama tidak pilkada, karena kita tahu bahwa namanya saja Badan Pengawas Pemilu. Berarti kalau tidak pemilu tidak kerja dong, itu bahasa yang keluar. Nah, kita harus sedikit mengklarifikasi lah. Silakan lu. Iya, biasa saja ya. Iya. Berpikir seperti itu. Tapi sebagaimana Pak Ferry, hari ini Bawaslu Kabupaten Sanggau juga Bawaslu yang ada di Kalbar. Iya. Walaupun kita tidak mengawasi secara langsung tahapan pemilu atau pemilihan, tentu Bawaslu sebagai bagian lembaga yang sudah permanen, kita menjalankan fungsi-fungsi kita. Yang sekarang kita lakukan, tentu melakukan sosialisasi, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat, ya, di untuk suatu saat nanti bisa terlibat dalam proses pengawasan pemilu yang juga kita lakukan melalui divisi juga yang ada di lembaga kita Bawaslu Kabupaten Sanggau, terutama dalam hal ini adalah divisi pencegahan, melakukan kerjasama bersama dengan lembaga lain, dengan sekolah-sekolah, dengan kelompok-kelompok pemuda, tokoh-tokoh masyarakat. Itu semata-mata untuk kita mempraktekkan, mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Berarti selama ini Bawaslu itu melakukan sosialisasi dan mengajak untuk masyarakat berpartisipasi, Iya. Berpartisipasi dalam mengawal pemilu ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya yang terkait dengan pembenahan, organisasian itu pasti. Apalagi Bawaslu Kabupaten Kota ini kan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7. Jadi kalau kita bicara tentang priorisasi di sini, ini masih baru dalam periode pertama. Tentu hal terkait dengan keorganisasian juga menjadi hal yang konsen kita lakukan. Ini sedikit informasi juga buat sahabat Bawaslu. Jadi memang seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa Bawaslu itu memang di periode ini baru periode pertama, karena sebelumnya belum berbentuk badan ya. Iya. Masih top. Jadi ad hoc sekarang sudah berbentuk badan per Agustus 2018. Jadi memang banyak sekali bergerak. Mungkin masyarakat juga ingin tahu. Tadi Wong menyampaikan bahwa kita sebagai Bawaslu banyak melakukan upaya pencegahan. Kira-kira upaya pencegahan apa sih yang kita sudah lakukan terkait kinerja di Bawaslu sendiri, Wong? Untuk yang memang kita lakukan, ada beberapa seperti yang kita lakukan seminar-seminar melalui online Zoom yang selalu andalan kita lah, webinar ya, situasi pandemi seperti ini. Kemudian kita juga ada membentuk desa bebas pelanggaran. Desa bebas pelanggaran bebas pelanggaran pemilu. Ada beberapa desa yang juga sudah kita bentuk. Ya, kita harap nanti itu bisa menjadi pilot project yang bisa juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kemudian tentu sebagai program yang sudah ditentukan secara berjenjang melalui sekolah kader pengawasan. Kita sudah dua angkatan kalau tidak salah yang sudah kita laksanakan. Itu banyak lagi. Termasuk yang ke sekolah itu ya? Oh iya, yang ke sekolahan, kemudian ke organisasi yang ada di pemudaan yang ada di Kabupaten Sanggau. Jadi sudah banyak sekali yang upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau sendiri. Nah, buat sahabat Bawaslu, ayo sama-sama kita bersama Bawaslu mengawal agar demokrasi yang ada di Kabupaten Sanggau jauh lebih baik. Nah, ini upaya pencegahan sudah kita lakukan ya. Baik, kalau sendiri di divisi kebetulan dikerja teman-teman di divisi sengketa. Nah, kalau sengketa sekarang pada saat tidak
pemilu ini apa aktivitasnya? Jelas sama juga yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya hadirnya Bawaslu ini kan lebih kepada bagaimana Bang, kemungkinan terjadinya pelanggaran termasuk juga sengketa itu bisa tidak terjadi. Jadi upaya pencegahan yang lebih ini kita utamakan. Karenanya di samping kita menjalin komunikasi dengan lembaga lain, organisasi lain, kemudian tokoh-tokoh pemuda di sini, tentu hal terkait dengan upaya pencegahan terjadinya sengketa itu juga kita lakukan. Nah, untuk sengketa sendiri, selain peningkatan kapasitas dari petugas dalam hal ini adalah sekretariat yang secara langsung nanti menangani proses penerimaan permohonan sengketa, kita lakukan peningkatan kapasitas dari sini supaya nanti ketika kita menghadap proses berikutnya kita harapkan sudah siap seperti itu. Dan juga ini karena sengketa ini juga tidak terlepas dari peserta pemilu, kedepannya nanti mungkin kita akan sowan-sowan ke partai politik untuk kita mensolusikan sistem informasi penyelesaian sengketa. Karena penyelesaian sengketa ini kan dulu permohonannya sebelum ada aplikasi, pemohon itu datang langsung ke kantor. Tapi untuk mempermudah pemohon membuat permohonan, Bawaslu meluncurkan sistem informasi penyelesaian sengketa. Oh, jadi sudah ada aplikasi ya? Sudah. Jadi tidak perlu ke kantor lagi, itu sudah bisa langsung mendaftarkan. Tentu ke kantor itu hal yang harus, tetapi untuk lebih mempermudah dalam proses permohonan itu, jadi pemohon itu bisa menyampaikan permohonannya melalui aplikasi itu dulu. Tentu dengan administrasi, berkas-berkas yang menjadi kelengkapan dalam itu tetap harus datang disampaikan secara langsung. Berarti konsepnya itu adalah sebagai informasi ya? Iya, itu mempermudah saja. Oh iya, mempermudah. Jadi seperti ini. Mungkin informasi juga buat sahabat di rumah. Kita bicara masalah penyelesaian sengketa, tadi sudah diinformasikan oleh Ketua bahwa ada salah satu aplikasi yang untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mau melaporkan, mereka bisa melalui aplikasi. Nah, syarat itu bagaimana sih Bu kalau misal kita mau melaporkan, kalau misalnya ada sengketa proses itu seperti apa sih? Sengketa proses ini kan sengketa yang terjadi akibat salah satu dari peserta pemilu itu merasa dirugikan atas putusan yang dikeluarkan oleh KPU ini, atau yang antara peserta pemilu dengan peserta pemilu yang mungkin salah satu pihak di sini merasa dirugikan. Itu yang menjadi penyebab adanya sengketa. Syaratnya tentu ada yang melakukan pelaporan atau permohonan penyelesaian sengketa di sini adalah pihak yang disebutkan dalam undang-undang itu berwenang. Itu adalah peserta pemilu. Iya, peserta pemilu atau peserta pemilihan. Kalau untuk antar peserta pemilihan itu contohnya seperti apa sih Bu yang sengketa yang sudah pernah terjadi Bu? Secara kasus, Bawaslu Sanggau pada umumnya itu lebih menyelesaikannya itu di tempat. Sebenarnya antar peserta ini kan apabila kita ambil contoh saja, pada saat kampanye ada alat kampanye dari salah satu paslon itu ditutup oleh paslon lain, jadi yang merasa ditutup itu merasa dirugikan sehingga terjadi persoalan di dalam itu. Nah, itu bisa diselesaikan melalui sengketa. Itu boleh dilaporkan ke Bawaslu ya? Itu boleh dilaporkan ke Bawaslu. Mungkin kan mungkin ini banyak kejadian masyarakat atau peserta pemilu itu merasa dirugikan dengan adanya seperti itu ya. Tapi mereka tidak tahu nih kalau itu sebenarnya ada sebuah pelanggaran. Gitu. Nah itu ternyata kalau misalnya kejadian misalnya APK seperti itu berarti dilaporkan ke Bawaslu. Iya, itu namanya penyelesaian sengketa acara cepat kalau di pemilu. Kemudian di pemilihan itu musyawarah terbuka. Di situ itu yang ini.
Jadi sebenarnya walaupun tidak melalui mekanisme sidang, pada saat terjadinya peristiwa seperti itu, biasanya kita selesaikan di lapangan. Oh iya. Biasanya kita selesaikan di lapangan. Berarti kalau seperti itu, Bawaslu sudah kerja dong ya? Tentunya masyarakatlah yang tahu. Karena kan orang suka menilai bahwa Bawaslu tidak kerja karena tidak kelihatan hasil kerjanya. Padahal mereka tidak tahu justru kejadian-kejadian selesai di tempat itu justru yang sudah kita selesaikan gitu kan. Banyak sekali. Nah itu yang tidak terekspos oleh masyarakat bahwa oh ini loh ternyata Bawaslu sudah menyelesaikan masalah ini di tempat. Nah, iya. Itu kalau misalnya peserta dengan peserta. Tapi kalau misalnya kasusnya peserta dengan penyelenggara gimana? Nah, ini kita punya pengalaman dalam proses penyelesaiannya. Ya. Ada beberapa partai kebetulan di tahapan pemilu yang lalu, karena kita pemilihan kan kita di Sanggau tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Sanggau kemarin karena memang sudah sebelumnya. Jadi kita di tahapan pemilu kemarin kita menerima permohonan penyelesaian sengketa itu 3 permohonan. Peserta dan penyelenggara. Iya. Jadi 3 permohonan di situ. Kita tidak menyebutkan lah partai politik siapa partainya. Siapa partainya. Tentu kalau ingin tahu ya. Ayo kita ke pojok pengawasan Bawaslu. Kita biar lebih tahu ya. Seperti itu. Itu kita selesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Karena di penyelesaian sengketa ini kan ada 2 tahapan penyelesaian. 2 hari itu diberikan oleh undang-undang waktu untuk menyelesaikan secara mediasi. Kemudian apabila mediasi itu tidak tercapai kesepakatan, barulah kita masuk ke proses adjudikasi. Adjudikasi di situ. Pas kebetulan 3 permohonan yang masuk ke Bawaslu pada tahapan pemilu yang lalu itu alhamdulillah gitu kan kita bisa menyelesaikan itu dalam proses mediasi, dalam tahapan mediasi saja. Selesai di tahapan mediasi. Mohon maaf sebentar. Jadi Bawaslu melaksanakan penyelesaian sengketa pada saat ada kasus antara peserta dan juga penyelenggara pemilu. Diberikan 2 kewenangan. Pertama tadi adalah mediasi. Dan yang kedua adalah adjudikasi. Nah, kalau mediasi itu tahapannya setelah mediasi baru ke adjudikasi, atau kalau misalnya mediasi selesai tidak perlu adjudikasi? Nah, ini secara limit waktu Bawaslu diberikan oleh undang-undang itu untuk menyelesaikan proses permohonan sengketa itu kan 12 hari. Ya. Dalam 12 hari itu ada 2 hari itu untuk bagaimana Bawaslu memediasi sengketa yang ada antara peserta dengan penyelenggara atau peserta dengan peserta itu melalui tahap mediasi. Jadi mediasi kurang lebih pemahamannya seperti mediasi oleh lembaga-lembaga lain lah seperti itu. Jadi mencari titik temu dengan catatan tetap tidak melanggar undang-undang dalam itu. Sifatnya tertutup ya? Iya. Berarti kalau sudah mediasi tidak perlu ke adjudikasi? Kalau selesai di adjudikasi ya, proses persidangan di adjudikasi itu tidak perlu harus dilakukan karena sudah tercapai penyelesaian. Kesepakatan ya? Iya, penyelesaian di situ. Mungkin kita lebih kepada pengenalan divisi penyelesaian sengketa. Nah, mungkin harapan dari gue sendiri buat masyarakat yang ada di rumah seperti apa sih partisipasinya untuk bisa berpartisipasi dalam pencegahan dan juga mengawal penegakan keadilan pemilu. Iya. Pemilu ini kan salah satu ciri dari negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Nah, karenanya hal terkait dengan proses demokrasi, tahapan-tahapan demokrasi seharusnya lah dari semua masyarakat itu menjadikan itu adalah bagian dari mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam proses pemilu maupun pemilihan inilah ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk kita bisa menentukan secara langsung orang yang akan memimpin kita. Jadi kalau kita sebagai masyarakat tidak mau peduli dengan hal-hal seperti itu, apalagi tadi itu ikut terlibat, malah ikut bermain hal-hal yang tidak baik dalam proses pelaksanaan demokrasi,
tentunya kita akan mendapatkan, bisa saja kita akan mendapatkan pemimpin yang tidak siapa yang rugi? Masyarakat juga. Masyarakat. Ya. Makanya kita ini hanya sebatas bagian dari lembaga yang seharusnya, tetapi jauh mempunyai kepentingan di sini adalah kita semuanya. Kita semuanya di sini. Karena ya masyarakat harus melek, anak muda juga harus melek dalam bicara tentang politik demokrasi seperti ini. Jadi seperti itu ya. Baik, Pak Ketua, Pak Livius, kami ucapkan terima kasih sudah mau bincang-bincang bareng bersama kita di sini dan juga sudah mau berbagi sedikit informasi buat sahabat Bawaslu semua yang ada di rumah. Sama-sama. Jadi nanti ini juga sebagai pembelajaran buat sahabat semua bahwa ternyata Bawaslu itu bukan hanya satu divisi yang dimiliki, tapi ada 5 divisi. Kebetulan di Sanggup ada 5 divisi dan salah satunya adalah penyelesaian sengketa itu ya Bu ya. Iya. Dan juga divisi saya adalah hukum, humas, dan tim juga. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi bersama dengan divisi yang lain, bersama komisioner yang lain. Baik, terima kasih War sudah hadir di sini. Siap. Di podcastnya Bawaslu Kabupaten Sanggau, podcastnya bersama kita bersama. Dan mudah-mudahan ini juga salah satu cara dari Bawaslu Sanggau memberikan edukasi kepada masyarakat agar sama-sama berpartisipasi untuk menegakkan keadilan pemilu. Sosialisasi juga. Oh iya, sosialisasi juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.